Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Dengan selesainya pembangunan Akademi DIS 3000 Giok, 3000 pejabat wanita telah menetap, dan Akademi Rune 3000 Akademi secara resmi terbuka untuk seluruh keluarga roh iblis. Semua anggota Demon Clan, selama mereka berusia 10 tahun atau lebih, dapat mendaftar ke akademi terdekat sesuai dengan tempat mereka tinggal. Setelah penilaian, 3000 istana akademik akan dipilih untuk masuk. Ketika 3000 akademi memasuki tahap ujian, saatnya telah tiba pada akhir tahun. Meskipun aku benar-benar ingin tinggal, aku mengawasi 3000 pejabat wanita dan mengatur ujian masuk Akademi 3000. Tapi Chu Xingyun harus bergegas kembali ke Jiuxiao City untuk menyaksikan puncak dari 5 pria muda yang tampan. Oleh karena itu, Chu Xingyun hanya bisa sementara meletakkan hal-hal di sisi klan iblis dan memberikan segalanya kepada Ratu Iblis. Chu Xingyun meninggalkan dunia jurang dan bergegas kembali ke kota Jiuxiao. Menonton Chu Xingyun pergi, Ratu Iblis tidak bisa berpikir. Mengambil nafas panjang, Ratu Iblis berbalik, dan di depannya, 3000 petugas wanita berdiri diam. Melihat sekeliling selama seminggu, Ratu Iblis berkata, "Menurut perintah Kaisar Jurang, Chu Xingyun adalah Kaisar Iblis, aku Ratu Iblis, dan kamu adalah 3000 keindahan istana." Mendengarkan kata-kata Ratu Sihir, semua perwira wanita menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu bahwa kata-kata Ratu Sihir itu benar. Jika itu salah, Kaisar Abis melompat keluar lebih awal dan membunuh ratu-ratu dengan satu gigitan. Melihat semua orang dengan dingin, Ratu Iblis melanjutkan. Menurut aturan kuno klan iblis, sebagai seorang kaisar, harus ada selir ratu, tetapi bagaimana memilih kedua belas selir ini? Mendengar ini, semua perwira wanita mengangkat kepala dan menatap Ratu Iblis dengan cerah. Di bawah pengawasan ketat semua perwira wanita, Ratu Iblis berkata dengan tajam, "Sekarang, hal terpenting kaisar adalah Akademi Rune, jadi kita tidak bisa membandingkan prestasi akademi." Mendengar kata-kata Ratu Sihir, semua perwira wanita ketakutan. Anda tahu, mereka tidak memiliki pengalaman dalam mengajar. Melihat 3000 perwira wanita di depannya, Ratu Iblis berkata, "Karena Kaisar telah memberi saya segalanya, maka saya akan layak atas kepercayaan Kaisar. 1 tahun akan menang, dan 1 tahun kemudian, 12 istana akademik teratas pemilik istana adalah 12 selir kekaisaran." Setelah mengumumkan keputusan itu, Ratu Iblis melambaikan tangannya, dan 3000 perwira wanita berpencar, dan bergegas kembali ke istana akademik mereka sendiri. Akademi tempat Ratu Iblis terletak di tengah-tengah gunung bawah tanah tempat istana berada. Ini adalah akademi terdekat dengan istana kekaisaran. Pada saat yang sama, ini juga merupakan inti dari 3000 akademi, dan Akademi Fuwen juga akan dibangun di sini. Awalnya, Chu Xingyun, Akademi Fuwen, juga merencanakan untuk memesannya, tetapi ditolak oleh Ratu Permaisuri. Chu Xingyun membangun 3000 akademi untuk mereka, sebagai imbalannya, mereka secara alami harus membangun sekolah untuk Chu Xingyun. Akademi Sanqian adalah bagian dari Akademi Fuwen, dan master dari Akademi Sanqian adalah siswa dari Akademi Fuwen. Akademi Fuwen bertanggung jawab untuk mengajar Master 3000 Istana, dan Master 3000 Istana bertanggung jawab untuk mengajar seluruh klan iblis. Selama periode waktu ini, Ratu Sihir memiliki perasaan yang sangat baik untuk Chu Xingyun. Ini adalah raja yang berpikiran semesta, bijaksana dan tercerahkan. Di bawah pemerintahannya, dia jauh lebih bahagia daripada di bawah pemerintahan Kaisar Abisal yang murung. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun sangat mementingkan klan iblis, tidak hanya meningkatkan lingkungan hidup klan iblis, tetapi juga memberikan pengetahuan yang sangat berharga kepada klan iblis. Ratu Iblis tahu bahwa ras harus kuat untuk mendapatkan martabat. Satu-satunya hal yang bisa membuat klan iblis kuat adalah pengetahuan. Jika suatu hari, iblis bisa berdiri tanpa rasa takut dan berdiri dengan bangga di hutan negara-negara di dunia, maka Chu Xingyun adalah pahlawan terbesar. Jika itu dapat diperbanyak tanpa batas, maka Chu Xingyun, Kaisar Iblis, dan Ratu Komandonya, pasti akan menjadi terkenal dan menjadi leluhur dan kebanggaan keluarga Iblis, dan ini adalah yang ia impikan. Namun, untuk mempertahankan posisinya sebagai ratu, ia harus membuktikan kepada Chu Xingyun bahwa ia memiliki kemampuan seperti itu.
Posisi ratu tidak lain adalah miliknya. Jika Anda tidak dapat membuktikan diri Anda, begitu Chu Xingyun berubah pikiran, Chu Xingyun, ratu iblisnya, tidak bisa berkata apa-apa. Begitu menjadi ratu ajaib, kebijaksanaannya tidak perlu diragukan. Sang ratu iblis sangat jelas bahwa Chu Xingyun tidak tertarik pada petugas wanita ini termasuk dia. Alasan untuk memberikan segalanya kepada ratu sihir adalah kepercayaan murni pada kemampuannya, tanpa melibatkan perasaan pribadi. Jika dia tidak dapat membuktikan bahwa dia lebih kuat dari orang lain, dia tidak dapat mempertahankan posisinya. Cara terbaik untuk membuktikan diri adalah memimpin 3.000 pejabat wanita dan menjalankan 3.000 akademi dengan baik. Kedua belas putri hanyalah umpan yang dilemparkan oleh ratu. Di sisi lain, mengontrol Taixu menggigit roh ular sanca, Chu Xingyun kembali ke halaman kecil Lingfeng Hall di kota Jiuxiao. Begitu dia membuka pintu, Chu Xingyun melihat Li Chunfeng yang mabuk. Setelah mengatur susunan penangkap angin, Li Chunfeng kembali ke Lingfeng Hall, halaman kecil Chu Xingyun. Dunia bawah tanah tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, Li Chunfeng mengerutkan kening dengan keras dan berteriak. Tidak benar, bagaimana kamu bisa memiliki energi angin yang sangat besar di tubuhmu? Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, selama ini, saya telah menyerap ratusan juta angin emas, jadi sudah menjadi seperti ini. Apa, ratusan juta angin emas? Teriak Li Chunfeng. Melihat ekspresi ngeri Li Chunfeng, Chu Xingyun mengangguk bingung. Ya, ada apa? Apakah ada yang salah? Melihat dengan gugup pada Chu Xingyun, Li Chunfeng berkata, mengapa kalian mendapatkan angin emas begitu banyak? Miliaran helai, bagaimana mungkin? Berjabat tangan, ketika Chu Xingyun hendak menjelaskan, Li Chunfeng dengan bersemangat berkata. Terlepas dari yang pertama, tahukah Anda, keadaan Anda saat ini sangat berbahaya, sedikit di luar kendali, elemen angin di tubuh Anda akan langsung berubah Anda merobek-robeknya. Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Baru-baru ini, dia merasakan sakit dada, tetapi dia tidak peduli, berpikir itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari berlatih jantung angin. Tapi mendengarkan pernyataan Li Chunfeng sekarang, sepertinya ini bukan masalahnya. Menelan dengan gugup, Li Chunfeng berkata, kamu sekarang memiliki hati angin yang kuat dan menakutkan. Setelah dipicu, kamu bisa melepaskan angin maut yang cukup untuk merobek-robekmu. Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa takutnya secara diam-diam, untungnya. Dia tidak bertarung selama waktu ini, juga tidak mencoba menginspirasi angin dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, saya takut dia akan hancur berkeping-keping sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menarik napas panjang, Li Chunfeng melanjutkan. Bagaimanapun, jangan menggairahkan hati angin, atau kamu akan mati. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Chu Xingyun berkata. Anda dapat yakin bahwa dalam hal apapun, saya tidak akan pernah membangkitkan semangat angin, tetapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana saya harus menghadapi situasi ini? Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Li Chunfeng sedikit terdiam. Semua orang sulit mendapatkan sinar angin emas, tetapi anak ini baik. Sudah lama sejak saya melihatnya, dan ia telah terlibat dalam ratusan juta angin emas. Ini jelas bukan siapa-siapa sebelumnya. Melihat Chu Xingyun, Li Chunfeng berkata. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis Anda saat ini adalah dengan memahami konsepsi artistik angin, menerobos hati dan keadaan pedang, dan memasuki keadaan kedua di 9 negara bagian negara pedang Kendo Italia. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin segera memulai kultivasi Yijian Realm. Tetapi pada akhir tahun Jiuxiao, Dabi telah dimulai. Semua orang di tim Liu Yun bekerja keras untuk itu. Bahkan jika dia sibuk dan cemas, dia harus pergi dan melihat semua orang. Setelah meninggalkan Ling Fengtang, Chu Xingyun melewati Akademi Jiuxiao. Selama lebih dari setengah tahun, Chu Xingyun benar-benar terlalu sibuk, terutama selama 2 atau 3 bulan terakhir, Chu Xingyun pada dasarnya telah mengkonsumsi dunia bawah tanah keluarga iblis, dan dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Begitu Chu Xingyun memasuki gerbang Akademi Jiuxiao, berita itu menyebar seketika. Dalam waktu singkat, gelombang gelap melonjak di seluruh Akademi Jiuxiao. Memasuki gerbang Akademi Jiuxiao, Chu Xingyun melaju ke pangkalan pelatihan tim Liu Yun. Tidak lama setelah berjalan keluar, sekelompok orang di depannya menyambutnya dengan sengit.
Barisan ratusan orang berpisah, dan itu disebut arogansi arogan, dan seluruh jalan diblokir oleh orang-orang ini. Sedikit mengernyit, Chu Xingyun tidak ingin bersaing dengan anak-anak kentut kecil ini, dan dengan lembut memberi jalan ke pinggir jalan. Dia ingin menunggu mereka pergi di jalan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa sekelompok orang mendekat, tetapi tidak lewat. Mereka bahkan dengan cepat datang dan mengelilingi Chu Xingyun di tikungan. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun tahu bahwa orang-orang ini jelas datang kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa yang telah menyinggung perasaannya. Bahkan, apalagi menyinggung orang, Chu Xingyun jarang datang di Akademi Jiuxiao. Jika itu bukan Sui Liuxiang, dan sekelompok mitra di sini, Chu Xingyun tidak akan datang ke sini sama sekali sekarang. Di antara kerutan, ada satu titik kerumunan di sekitarnya, seorang pria muda berpakaian putih, dengan sosok tinggi, dan wajah yang dingin dan sombong, berjalan dengan bangga. Di luar 3 langkah sebelum Chu Xingyun, pria muda itu berhenti dan melirik ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun. "Kamu adalah Chu Xingyun," kata pemuda itu dengan bangga. Meskipun dia tahu bahwa niatnya buruk, Chu Xingyun, etiket minimum, masih harus mempertahankannya. "Jika Anda tidak bergerak, Anda akan menjadi kotor, dan Anda tidak akan menjadi pria besar. Meskipun bersumpah bisa menjadi pukulan cepat, tetapi saat Anda berbicara, Anda tidak dipermalukan, tetapi diri Anda sendiri." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. "Ya, saya Chu Xingyun, apa yang kamu lakukan?" Dengan jijik melirik Chu Xingyun, pria muda itu berkata. "Tentu saja, ada lebih dari 20 orang. Si Wei masih tinggal di lingkungan Yin dan Yang. Aku adalah kamu, dan aku malu pada diriku sendiri." Menghadapi ejekan pihak lain, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh. "Sebagai cicit yang paling dihargai oleh Kaisar Zun, Anda belum hidup begitu banyak untuk mencapai kaisar-kaisar-kaisar. Anda masih memiliki hati yang besar untuk menertawakan orang lain." "Apa? Kamu?" Mendengar tawa Chu Xingyun, pemuda itu tiba-tiba menjadi marah, dan alisnya berkerut. "Saudari Simon, mengapa atmosfernya begitu?" Melihat bahwa perselisihan akan meletus, sebuah suara megah terdengar dari kerumunan. Mendengar suara ini, semua orang berbalik tanpa sadar dan melihat ke arah suara. Apa yang dilihatnya adalah seorang pria muda berjubah kuning cerah dengan pedang emas yang tergantung di pinggangnya. Dia datang dengan senyum di wajahnya. Ketika dia mendekat, pemuda itu mengepalkan tinjunya pada pemuda berkulit putih. Brother Simon, marah dengan orang-orang kelas ini, dia kehilangan wajahnya. Setelah mendengar kata-kata pemuda dengan jubah kuning cerah, pemuda dengan pakaian putih dan pemuda dengan jubah kuning cerah juga mengepalkan tangan mereka. Kakak Sima benar, dia benar-benar tidak layak. Menonton dua pria muda itu mengobrol sebentar, Chu Xingyun langsung tahu tentang identitas mereka. Pria muda berkulit putih itu begitu sombong sehingga dia pasti Simon yang gila di antara 5 tuan. Adapun pemuda ini berjubah kuning cerah, itu pasti Sima Fan di antara 5 tuan. Hanya memikirkannya, Sima Fei Fan, yang mengenakan jubah kuning cerah dan cahaya keemasan, memandang dengan jijik. Menghadapi ancaman, Chu Xingyun menyipitkan matanya tanpa sadar. Setelah hidup begitu banyak, dia tidak pernah takut akan ancaman itu, dan tidak ada yang bisa menakut-nakuti dia. Melihat Sima Fei Fan dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Aku bahkan tidak tahu siapa kamu memberitahu aku identitasmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kulit Sima Fan Fan langsung berubah pucat. Kata-kata Chu Xingyun, meskipun sangat sederhana, tetapi makna di dalam membuatnya sangat malu. Bayangkan jika Chu Xingyun tidak mengenalnya, bisakah dia memiliki identitas? Bagaimana seseorang yang benar-benar tidak memiliki identitas saling mengenal? Ini seperti seorang superstar yang berpikir bahwa semua orang di dunia adalah pengagumnya sendiri, tetapi ketika dia menandatangani orang, mereka jijik. "Mengapa mencoret-coret buku saya? Orang-orang bahkan tidak mengenal Anda, serigala ekor besar apa yang masih ada di sana?" Sambil menggerakkan jari ke Chu Xingyun, Sima Fei Fan berkata, "Kamu terlalu sombong, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Dengan kemarahan Sima yang luar biasa, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi kasar dan minum ke arah Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun sama sekali tidak tergerak. Para penonton ini dibawa oleh 2 orang ini, dan mereka hanya anjing rakun. Hasil seperti itu tidak bisa dihindari. Dengan suara berisik, suara lembut terdengar lembut.
Semua orang beradab, mengapa kita harus marah? Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat berbicara perlahan. Meskipun adegan itu berisik, suara lembut dan lembut masuk ke telinga semua orang dengan sangat jelas. Untuk sesaat, suara di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan semua orang tahu siapa yang datang. Memutar kepalanya, Chu Xingyun memandanginya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu siapa sih yang memiliki pesona yang begitu besar. Dia bahkan meremehkan pemandangan yang bergejolak seperti itu. Seperti yang Anda lihat, seorang pria muda dengan tubuh langsing, mengenakan gaun cian, sangat cantik, seperti pohon willow di angin, bergoyang dan berjalan. Melihat pemuda itu, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun pemuda ini tampak sangat lembut dan cantik di permukaan, dia berjalan naik turun Nana dan Ting-Ting, tetapi Chu Xingyun kagum dengan setiap gerakannya. Pedang manusia. Benar, pemuda ini, yang berjalan di jalan dengan sikap anggun, sepenuhnya karena setiap langkahnya telah digabungkan dengan ilmu pedang, mencapai keadaan persatuan antara manusia dan pedang. Melihat pemuda di gaun biru dengan kagum, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus menjadi pertunjukan oriental di antara 5 tuan. Dongfang menunjukkan, namanya terdengar indah, dan orang-orang memang hangat dan cantik, bahkan jika dibandingkan dengan perempuan itu tidak akan pernah jatuh. Itu benar, Dong Fangxiu tidak hanya memiliki kepribadian yang lembut, tidak hanya bergerak mempesona, tetapi bahkan terlihat, dia juga dapat digambarkan oleh bunga. Dia memiliki keindahan bunga. Chu Xingyun percaya bahwa jika Anda mengenakan pakaian wanita, pertunjukan oriental ini pasti lebih menawan dan mempesona daripada semua wanita. Saat kami mendekat, Dong Fangxiu dengan lembut mengepalkan tangan pada semua orang dan berkata dengan lembut. Jika ada sesuatu, semua orang bisa mengobrol dengan baik, jangan berisik, sepertinya kita sangat tidak memenuhi syarat. Mendengarkan suara Dong Fangxiu dan lembut, semua penonton merasa sedikit memerah, memang. Sebagai orang yang berkualitas, bagaimana bisa begitu kasar? Selama pembicaraan, Dong Fangxiu menatap Chu Xingyun, dan cahaya terang melintas di matanya, berkata dengan kagum. Tentu saja, seperti rumor, kamu benar-benar terlalu tampan, bahkan lebih tampan daripada saudara Nangong. Ini. Menghadapi pujian Dong Fangxiu, Chu Xingyun merasa sangat aneh. Rasanya seperti bukan laki-laki yang berbicara kepadanya, tetapi seorang gadis yang berwawasan luas. Kata-kata Dong Fangxiu baru saja jatuh, dan jauh, sebuah suara datang. Hei, Kalian semua ada di sini, biarkan aku melihat seperti apa tampang orang ini, bahkan lebih tampan daripada Nangong Junyiku. Dalam kata-kata itu, seorang pria muda mengenakan jubah merah berapi-api dan didukung oleh pedang merah berapi-api datang dengan senyum di wajahnya. Dari kejauhan itu memang pemuda yang sangat tampan dan tampan, jelas dia adalah Nangong Junyi di antara 5 tuan. Dari kejauhan Anda bisa melihat senyumnya yang hangat, jelas ini adalah pemuda yang penuh gairah yang mudah bergaul. Mendekati semuanya, Nangong Junyi memandangi atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, dan matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas. Kecantikan Chu Xingyun membuatnya sangat terkejut. Ketampanan dan ketampanan Chu Xingyun, dari sudut tertentu, telah mencapai ekstrim, dan benar-benar bebas dari kekurangan dan cacat. Tentu saja, Chu Xingyun yang asli jelas tidak begitu tampan dan tampan, hanya menengah atas. Namun, setelah Luolan melemparkan King Lian ke langit, ia memperbaiki semua kekurangan Chu Xingyun, membuat Chu Xingyun benar-benar orang yang sempurna. Jenis yang tampan dan tampan. Ada banyak jenis tampan. Salah satunya adalah bahwa panca indera rata-rata jika dilihat secara terpisah, tetapi mereka sangat menarik ketika digabungkan. Yang lain adalah fitur wajah, yang sebagian besar sangat indah, tetapi ada 1 atau 2 tempat yang tidak sempurna atau bahkan cacat, tetapi ketika dicocokkan satu sama lain, mereka menghadirkan semacam keindahan ajaib. Ada jenis orang lain yang fitur wajahnya terlihat sempurna, tetapi ketika dikombinasikan, mereka tidak sempurna sama sekali, dan mereka tidak tampan sama sekali. Pengecualian Chu Xingyun, bahkan jika Anda melihatnya secara terpisah dan hanya melihat mata, atau hidung, telinga, mulut, Anda sudah bisa merasakan dampak yang menakjubkan, dan keindahannya luar biasa. Setelah digabungkan, itu tidak hanya akan menghancurkan keindahan, tetapi juga superposisi keindahan, yang bisa disebut cantik. Dari jarak dekat, bahkan Nangong Junyi, yang terkenal dengan Junyi, harus mengagumi ketampanan dan ketampanan Chu Xingyun.
Melihat lebih dekat, alis Chu Xingyun seperti bulu hijau, dan giginya seperti kerang, dengan senyuman itu adalah detak jantung, dampak yang indah tidak dapat digambarkan dalam bahasa yang sempurna. Meskipun dia tidak mau, Nangong Junyi harus mengakui bahwa Chu Xingyun pantas menerima kata cantik. Apa yang indah yang disebut absolut, yaitu, akan berada di puncak, sekilas ke pegunungan dan kecil. Hah, Sama seperti Nangong Junyi tersenyum dan menghela nafas, dengungan dingin terdengar. Untuk sesaat, semua orang berpaling untuk melihat masa lalu. Apa yang saya lihat adalah seorang pria muda dengan rambut perak hitam, perubahan di wajahnya, dan penuh melankolis di matanya, dia berjalan dengan tenang. Ketika semua orang menyaksikan, perubahan-perubahan dari pemuda itu berkata, hidup tidak lain adalah mimpi di langit, Sao Hua Bai Shou, tetapi kilatan. Selama pidatonya, perubahan-perubahan pria muda itu mendekat, memandang Chu Xingyun dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Meskipun kemakmuran itu indah, mudah untuk layu. Meskipun kata-katanya indah, kata-kata yang diucapkan oleh pemuda dengan rambut hitam dan wajah putih dan perubahan itu membuat orang-orang merasa kedinginan di hatinya. Setelah melihat beberapa orang muda di depannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit sekarang, 5 tampan-tampan dari generasi muda telah berkumpul. Pertunjukan oriental yang lembut dan indah, kegilaan Simen yang arogan dan sombong, perubahan sikap Beye Chang dingin, Nangong Junyi yang penuh gairah dan indah, Sima yang luar biasa sok luar biasa. Saya tidak tahu apakah nama menentukan nasib, atau nasib memberi mereka nama seperti itu. Singkatnya, orang muda dan tampan ini sangat terkenal. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu begitu terpesona oleh para guru, mengelilingi saya di sini, saya tidak tahu mengapa. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, 5 pemuda tampan itu semuanya malu. Dengan bakat-bakat dan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa kekurangan pacar? Namun, nenek moyang mereka memaksa mereka untuk datang dan harus menikahi Sui Liuxiang sebagai istri mereka. Demi kepentingan keluarga, apakah mereka mau atau tidak, mereka hanya bisa patuh. 10.000 langkah mundur, bahkan jika itu bukan untuk kepentingan keluarga, tidak ada yang berani melanggar perintah kaisar, bahkan jika kaisar adalah leluhur mereka. Di ruang yang paling memalukan, yang pertama berbicara adalah Oriental Show. Menatap Chu Xingyun dengan malu, Dong Fangxiu berkata, maaf, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak bisa menerimanya, saya sebenarnya tidak ingin jatuh cinta, tetapi saya tidak bisa menentang perintah para leluhur. Dalam menghadapi permintaan maaf Dong Fangxiu, Chu Xingyun masih bisa mengerti, Dong Qiuxi hanya cacing yang menyedihkan di bawah penindasan keluarga dan kaisarnya. Semuanya bukan niatnya. Tidak mungkin untuk tidak datang, tetapi apa yang harus dilakukan setelah datang, Dong Fangxiu dapat memutuskan. Jelas Dong Fangxiu tidak benar-benar berniat mengejar Sui Liuxiang, dan Chu Xingyun tidak bisa merasakan Sui Liuxiang yang didambakannya. hah, Ketika Chu Xingyun berpikir sebentar, Simon dengan marah mencibir. Kamu baik-baik saja untuk meminta maaf. Yang disebut wanita ramping, pria baik, saya hanya jatuh cinta dengan Sui Liuxiang, saya hanya ingin mengejarnya, apakah Anda punya pendapat? Anda harus menanggung dengan saya. Melihat wajah Simen Kuang yang sombong, Chu Xingyun tertawa kecil dan mengabaikannya sama sekali. Jika Sui Liuxiang dapat melihat hal seperti itu benar-benar buta. Menatap Chu Xingyun dengan marah, Simon berkata dengan arogan. Apa yang kamu tertawakan? Kamu punya kemampuan untuk menggigitku. haha, Tidakkah kamu berani? Jangan berani merangkak pergi untukku, jangan tunda Laosu. Menghadapi kata-kata sombong Simon, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan memaksa kemarahannya. Jika dia benar-benar melompat seperti guntur dan bersumpah seperti Simon, dia benar-benar bodoh. Selain itu, sekali Chu Xingyun benar-benar guntur hebat, itu mungkin belum tentu menjadi lawan Simon. Begitu dalam keadaan marah, Iki Chu Xingyun pasti akan turun drastis. Setelah Iki turun ke tingkat kegilaan Simen, orang gila Simen dapat mengatasi Chu Xingyun dengan pengalaman mati otaknya yang kaya. Pertengkaran itu berisik, tetapi bahkan kurang praktis. Belum lagi hati angin Chu Xingyun, membatasi ketidakmampuan Chu Xingyun untuk menggunakan kekuatan. Bahkan jika hati angin baik-baik saja, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukannya.
Jika tidak, Chu Xingyun cemburu karena berjuang untuk angin, dan ia bertarung dengan orang-orang yang terlalu buruk. Cara terbaik untuk berurusan dengan orang-orang sombong seperti itu adalah bersikap acuh tak acuh dan hanya menatapnya dengan tenang untuk melihat kapan dia bisa berpura-pura. Oke kakak, terima kasih.